Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya? Eh, Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita kuliah data mining. Katakanlah hari ini adalah pertemuan pertama kita. So, jadi ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada kalian, yaitu pertama, yaitu tentang deskripsi singkat tentang mata kuliah data mining, yaitu nanti selama kita kuliah data mining, yaitu kita akan belajar tentang data, yaitu teknik-teknik mengolah data, teknik penggalian data sehingga diperoleh pola-pola tertentu yang dapat menjadi informasi yang berguna ya. Dan juga kita akan membuat suatu aplikasi serta permasalahan penerapannya pada kondisi real. Itu deskripsi tingkat tentang kuliah data mining. Kemudian capaian-capaian pembelajaran mata kuliah data mining ya. Saya harapkan ya teman-teman setelah kuliah data mining ini teman-teman bisa menjelaskan latar belakang data mining itu serta tahapan-tahapannya dalam proses data mining. Nah, selain itu teman-teman juga bisa menjelaskan tentang teknik-teknik mempresentasikan data, kemudian proses penyiapan data, menjelaskan tentang klasifikasi dalam data mining, menjelaskan metode asosiasi, clustering, dan juga bagaimana menangani data-data anomali dan mendeteksi adanya data-data atau anomali ya. Oke, setelah itu teman-teman bisa memilih dan menerapkan teknik data mining dalam menyelesaikan suatu masalah ya. Ini nanti kaitannya sama tugas besar kalian. Oke, nanti akan saya jelaskan apa itu tentang tugas besar, tugas kecil, kuis, responsi atau apalah itu, atau UAS, UTS gitu ya. Oke, kemudian capaian setelah kita belajar tentang data mining itu adalah mahasiswa mampu menganalisa data tentunya, mempersiapkan data dan mengolah data serta memilih dan menerapkan algoritma data mining untuk menyelesaikan permasalahan secara individu atau kerjasama tim ya. Jadi di data mining itu nanti kita akan belajar tentang algoritma ya. Oke. Kemudian hal lain lagi yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman adalah kontrak kuliah ya. Jadi selama kuliah 1 semester ke depan ini adalah kontrak kuliah kita. Itu ada kuis, atau tugas kecil sebesar bobotnya itu 10%, kemudian tugas besar bobotnya 20%, UTS bobotnya 30%, UAS bobotnya 40% ya. Kuis ini atau tugas-tugas kecil ini nanti kaitannya sama responsi. Kalau misalkan saya memberi pertanyaan kepada teman-teman, kalian menjawab, itu nanti akan dapat poin kayak gitu ya. Kalau tugas besar ini nanti kaitannya sama tugas besar kalian, yaitu project kalian ya, membuat suatu aplikasi dengan implementasi metode data mining atau algoritma data mining itu tadi, dan juga membuat suatu paper atau jurnal berupa jurnal gitu ya. Itu ada tugas belajar dan sebesar 20%. UTS sama UAS ini nanti mengikuti dari kampus. Oke. Selanjutnya nah, kita di sini akan belajar tentang data mining ya. Apa sih itu data mining? Gunanya apa sih data mining? Kenapa kita harus belajar data mining? Nah, itu nanti akan saya bahas pada pertemuan kali ini ya. Tapi sebelum itu, oh ya, kita belum perkenalan ya. Nama saya Kamal Aisyadinata ya. Kalian bisa panggil saya Kamal. Saya lahirnya di Kudus ya, kuliah S1 dan S2 nya di Universitas Dian Nuswantoro. Saya kira cukup untuk sesi perkenalan saya. Sekarang saya masuk ke materi ya. Sebelumnya ada yang pernah belajar tentang data mining ya? Oke, kalau belum ada yang pernah belajar tentang data mining ya, saya harap setelah perkuliahan ini teman-teman bisa tahu apa itu data mining ya. Setidaknya kalian paham tentang data mining. Oke, kenapa kita belajar data mining ya? Alasannya simpel sebenarnya. Alasannya adalah karena adanya data yang
sangat besar atau ukurannya itu sangat besar. Sadar nggak sadar ya, kita itu sebagai manusia memproduksi beragam data yang jumlah dan ukurannya sangat besar ya. Oke, contohnya itu di bidang kesehatan ya. Katakanlah kita sedang di rumah sakit mau periksa ya. Di sana kita akan eh, apa namanya dimintai data diri kita ya, dimintai KTP, yaitu kemudian dicatat di situ nama kita, alamat kita, tanggal periksa, kemudian kapan sakit apa itu juga dicatat di sana ya. Contoh lagi di bidang finansial, kalau misal katakanlah kita sedang di perbankan ya, ketika kita buka buku rekening kita dimintai KTP juga ya, kita ditulis nama kita, alamat ya, tanggal buat rekening, terus tiap hari itu tiap bulannya ada pemasukan berapa, pengeluaran berapa, itu dicatat semuanya di perbankan. Nah, karena karena jumlahnya terlalu banyak ini ya, karena jumlah datanya terlalu banyak ini, maka lahirlah ilmu data mining ya, dimana ilmu data mining ini itu yang akan mengolah data dengan metode tertentu sehingga menghasilkan suatu ilmu atau pengetahuan baru, seperti itu. Jadi apa data mining ya, karena ada banyaknya data kemudian diolah dengan metode tertentu sehingga menghasilkan pengetahuan baru atau informasi yang lebih berharga atau lebih yang informasi yang penting. Alur proses data mining ya, simple ya alurnya. Jadi ada himpunan data, ada kumpulan data yang sangat besar, kemudian diolah dengan metode data mining sehingga menghasilkan suatu pengetahuan baru ya. Nah, metodenya apa aja Pak di data mining tuh? Ada banyak metodenya ya. Ada metode klasifikasi, asosiasi, clustering, kemudian prediksi ya. Nah, metode-metode ini yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jadi teman-teman diharapkan bisa melakukan istilahnya setidaknya teman-teman bisa tahu tentang metode data mining ini. Ada klasifikasi, gimana cara pakainya, terus clustering, gimana cara pakainya, gimana cara ngolahnya, kayak gitu ya. Oke, apa itu data mining ya? Definisi data mining ya. Menurut Witten, data mining yaitu melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Itu menurut Witten. Menurut Santoso, kegiatan data mining adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola, dan hubungan dalam set data berukuran besar. Nah, dari dua definisi di atas kita tarik kesimpulan bahwa data mining adalah disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan ya. Metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari suatu data yang besar. Jadi ada data yang besar ya, kita olah dengan metode data mining sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang baru. Itu data mining. Itu prosesnya data mining. Nah, sekarang kita masuk ke metode data mining ya. Metode data mining menurut jenis pembelajarannya ya. Menurut jenis pembelajarannya itu ada supervised dan unsupervised. Supervised itu digunakan untuk memprediksi suatu nilai ya. Contoh metode pembelajaran supervised itu ada klasifikasi, prediksi, estimasi ya. Klasifikasi itu metodenya, prediksi itu metodenya. Sedangkan naive Bayes itu algoritmanya yang bisa dipakai ya. Jadi metode klasifikasi itu ada beberapa algoritma, yaitu naive Bayes, C45, terus decision tree juga itu bisa digunakan untuk klasifikasi atau prediksi. Kemudian unsupervised, jenis pembelajaran unsupervised itu digunakan untuk mencari nilai intrinsik dan relasi suatu data ya. Contohnya clustering algoritmanya yang dipakai apa? K-means, association rule, kemudian algoritma apa yang dipakai? A priori, kayak gitu. Jadi nanti selama 1 semester ke depan ya, kita akan belajar tentang klasifikasi, gimana cara mengolah data pakai
pakai Neves, pakai C45 ya, pakai decision tree, gimana cara ngitungnya, gimana cara prosesnya gimana ya, pakai klasifikasi atau pakai K-means itu gimana caranya. Itu nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Nah, oke, kita masuk ke contoh ya. Contoh katakanlah ini ada data apa ini? Data mahasiswa di suatu kampus ya. Contoh ada informasi nama, NIM, gender, nilai UN, asal sekolah, IP semester 1, IP semester 2, IP semester 3 ya. Kemudian ada kelasnya, ada kelas ini kelasnya itu ada 2, itu ya atau tidak ya, lulus tepat waktu ya atau tidak ya. Ini dikatakan adalah suatu kelas. Karena ini ada kelasnya, maka kita pakai metode supervised dan unsupervised. Maksud saya kita pakai metode supervised ya. Kita pakai jenis pembacaan supervised, ini pakainya klasifikasi ya, atau prediksi juga bisa karena ada kelasnya. Oke. Oke, kita masuk ke prosesnya ya. Karena datanya ini termasuk data jenis supervised, kita olah dengan metode prediksi ya. Untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, kita olah dengan decision tree. Hasilnya berikutnya, hasilnya menemukan pola baru ini. Hasilnya adalah pola ini. Nah, pola ini itu namanya adalah, karena kita pakai decision tree ya, sehingga output yang dihasilkan adalah berupa pola seperti pohon keputusan ya. Jadi pohon keputusan itu adalah pohon yang berupa pohon dibalik gitu ya. Jadi ini ada akarnya, kemudian ada cabangnya lagi, naik ke atas cabangnya. Jadi pohon kebalik kayak gitu. Jadi gimana cara baca polanya Pak ya? Cara baca polanya gampang ya. Di sini ada status mahasiswa ya. Root ini adalah bisa katakan yang paling atas itu adalah root ya, atau akarnya. Jadi yang paling atas ini adalah faktor yang paling mempengaruhi dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Apa itu? Yaitu status mahasiswa ya. Status mahasiswa kita cek statusnya. Kalau statusnya bekerja, kita cek lagi ya, apakah IP semester 1-nya lebih dari 3,5 atau kurang dari 3,5. Kalau kurang dari 3,5, kita cek lagi IP semester 2, cek IP semester 2 apakah lebih dari 2,775 atau kurang dari 2,775. Kalau dia kurang dari 2,775, maka dia berpotensi untuk terlambat ya. Ini bisa digunakan untuk memprediksi kelulusan mahasiswa, atau digunakan untuk bikin suatu sistem early warning jadi ke orang tua atau ke mahasiswanya itu sendiri. Kalau dia masuk ke sini terlambat, berarti ngirim SMS atau kirim email ke mahasiswanya, mahasiswa ini berpotensi untuk terlambat lulus kuliah kayak gitu. Nah, dari data ini kita olah dengan metode decision tree sehingga menghasilkan pola ini. Dari pola ini kita bisa membuat sistem yang tadi ya, untuk prediksi kelulusan mahasiswa atau sistem early warning ya. Tujuannya kayak gitu. Nah, dari kita belajar data mining ya, from stupid aplikasi to smart aplikasi. Setelah kita belajar data mining, diharapkan yang tadinya stupid application yang biasa kita buat itu, yaitu cuma sistem recording ya, yaitu sistem informasi akademik, sehingga bisa dirubah menjadi sistem prediksi kelulusan mahasiswa atau sistem early warning kepada mahasiswanya itu sendiri ya. Jadi kayak gitu, diharapkan setelah kita belajar data mining, kita bisa membuat sistem yang punya kecerdasan. Oke. Terima kasih atas pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Oh ya, ini ada referensi yang saya gunakan untuk belajar data mining. Kalian bisa download e-booknya ya. Kalau tidak tahu, nanti saya kasih linknya untuk download e-booknya. Oke, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini.
Terima kasih kehadirannya teman-teman. Sampai jumpa lagi.